Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sartika, E1031201068 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamila, E1031201080 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira, 1031201069 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Halo, saya Lunitia Putri Simon, NIM E1031201076 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan di Indonesia tidaklah lepas dari peran para elit politik. Robert David Putnam, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Robert de Putnam, yang merupakan seorang ilmuwan politik dan kebijakan publik di Harvard University John F. Kennedy School of Government ini, seorang Robert de Putnam ini menganalisa peran dan pengaruh elit dari perspektif posisi, reputasi, dan pembuatan keputusan. Yang pertama itu adalah analisis posisi. Analisis posisi ini adalah analisis yang mengidentifikasi siapa yang menduduki puncak daripada posisi institusi formal tersebut. Dari perspektif posisi ini, orang yang berkuasa di antara sekelompok elit itu adalah orang yang menduduki posisi puncak dari suatu organisasi formal tersebut, sehingga kekuasaan yang dimiliki pun akan berkolerasi sepenuhnya dengan posisi kelembagaan tersebut. Analisa posisi ini merupakan analisa yang paling umum digunakan untuk mengetahui siapakah sebenarnya yang berkuasa di lembaga tersebut, karena dinilai merupakan teknik analisa yang mudah untuk digunakan. Nah, dengan menggunakan analisis ini, kita akan mengetahui lembaga-lembaga mana yang secara politis penting dan lembaga-lembaga mana yang mempunyai pengaruh semu. Tetapi perlu diingat bahwa analisis posisi ini hanya akan efektif bila diterapkan dalam kondisi masyarakat atau organisasi yang memiliki distribusi kekuasaan yang timpang. Yang kedua, itu adalah analisis reputasi. Analisis reputasi yaitu analisis yang mengidentifikasikan siapa yang berpengaruh besar dalam lembaga tersebut. Biasanya, orang yang menduduki posisi puncak dalam analisis reputasi adalah orang atau individu yang oleh sesama warga dianggap memiliki pengaruh serta dapat dibuktikan jika memang yang bersangkutan itu benar-benar memiliki pengaruh besar terhadap lembaga tersebut. Dan individu yang oleh orang-orang itu dianggap memiliki kekuasaan serta memang benar yang bersangkutan ini benar-benar memiliki kekuasaan. Analisa reputasi ini biasanya dilakukan dengan tidak mendasarkan pada lembaga-lembaga formal, akan tetapi lebih mendasarkan kepada reputasi kekuasaan secara informal yang dimiliki oleh elit politik tersebut. Rujuk dari pembahasan tentang menganalisa peran dan pengaruh elit dari Robert Putnam dalam perspektif pembuatan keputusan ialah di mana analisis keputusan adalah sebuah pola pikir yang sistematik dalam pengambilan keputusan yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan dalam mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan serta mengevaluasi alternatif tindakan yang terjadi apabila hubungan dengan kriteria dan mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi dalam keputusan tersebut. Nah, untuk
mencapai beberapa sasaran yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, diperlukan adanya suatu keputusan tindakan yang akan dilakukan dari beberapa alternatif. Nah, sedangkan pembuatan keputusan itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari biasanya, baik itu secara individu ataupun secara kelompok, terutama dalam suatu organisasi. Pengambilan keputusan ini memiliki arti penting bagi mereka untuk memajukan suatu organisasi. Nah, pengambilan keputusan yang tepat itu akan menghasilkan sesuatu perubahan yang akan berdampak pada suatu organisasi atau pada pemerintahan. Nah, namun apabila itu terjadi sebaliknya dalam pengambilan keputusan yang salah, ini akan berdampak buruk pada roda pemerintahan dan administrasinya. Dalam menganalisa pembuatan keputusan, menekankan bahwa yang pertama itu untuk mengetahui siapa yang berkuasa di antara para elit dengan cara mempelajari proses pembuatan keputusan tersebut serta memperhatikan hal utama dari analisa ini. Terus siapa yang atau siapa yang lebih banyak memberikan kontribusi terhadap pembuatan keputusan organisasi itu sendiri. Nah, terus yang kedua itu ada proses ini diketahui siapa yang akan menjadi penentang atau lawan dari proses pembuatan keputusan tersebut. Terus yang terakhir itu analisis ini menurut sementara kalangan lebih efektif dibandingkan analisa sebelumnya, yaitu posisi serta reputasi. Namun jika ditemukan dalam suatu organisasi seorang individu tidak dalam posisi puncak, namun reputasi dan kemampuan pengambilan keputusan ini lebih besar dibandingkan orang lain. Nah, termasuk yang sebenarnya menduduki posisi puncak yang disebut dengan strongman ini. Nah, strongman ini lahir karena adanya kemampuan seseorang dalam menguasai research atau sumber, atau seorang tersebut seperti dia memiliki kekayaan, kepemimpinan, terus juga pada hakikatnya yang menimbulkan legitimasi pada kefigurannya yang dimistiskan melalui pemberian jaminan, sehingga akan terjalinlah sebuah hubungan dalam perlindungan terhadap kelompok tersebut, sehingga menjadi ketergantungan dan menjadi orang yang bisa dikontrol seperti itu. Nah, dalam pengambilan keputusan itu ada elit boneka atau toy of elites, yang mana ini menjadi seseorang yang duduk di dalam satu posisi tetapi kekuasaannya di bawah bayang-bayang orang lain. Nah, baiklah, di sini kita akan berbicara terkait peran elit politik dalam pemilihan ketua Partai Demokrat. Nah, keterlibatan aktif SBY dalam pertarungan Pilkada Jakarta tak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai sekaligus Ketua Majelis Tinggi. Bahkan, SBY juga ikut merangkap sebagai juru bicara partai setelah mengambil alih dari Ruhut Sitompul. Peran SBY begitu dominan, termasuk dalam pertarungan Pilkada Jakarta menurut pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies. Widyandika D. Perkasa juga menunjukkan ekstensi SBY dalam percaturan politik yang prestis. Widyandika memandang SBY ingin memperlihatkan bahwa dirinya sampai sekarang masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di panggung politik. Nah, lebih dari itu, kata Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS itu, SBY ingin tetap meneruskan dinasti politik kekuasaannya melalui anak-anaknya. Kesan politik dinasti adalah lumrah sejauh memiliki kapasitas dan kapabilitas. Begitupun dengan kemunculan nama putra SBY,
Agus Harimurti Yudhoyono saat ini. Namun, Agus masih harus membuktikan segala kemampuannya karena tak cukup hanya faktor keturunan tokoh nasional dan juga prestasinya di bidang militer. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadan Pohan menyebut munculnya nama Agus Harimurti sebagai salah satu bakal calon pemimpin Jakarta bukan dari keinginan pribadi SBY. Banyak yang usul begitu Pak SBY, baik kader, internal, kalangan luar. Pak SBY mencermati semua. Agus memang mutiara dan selalu menonjol dalam pendidikan militer baik domestik maupun internasional, kata Ramadan. Terjunnya SBY secara langsung dalam menggerakkan langkah politik pilkada Jakarta bagi Ramadan karena Jakarta sebagai barometer politik nasional. Nah, sekarang tinggal seberapa kuat SBY mampu menunjukkan pengaruhnya sebagai ekstensi sekaligus untuk melanjutkan generasi penerusnya, salah satunya melalui Agus Harimurti. Analisis pemetaan terhadap Partai Demokrat. Yang pertama ada analisis posisi. AHY merupakan ketua umum dari Partai Demokrat dalam Kongres kelima. AHY didapatkan oleh seluruh pemilik hak suara untuk menjadi ketua umum dalam Partai Demokrat periode 2020 hingga 2025. Jadi, AHY ini merupakan seseorang yang menduduki posisi puncak dalam partai tersebut atau organisasi formal ini, sehingga pengambilan keputusannya pun juga lebih dominan dari anggota lainnya. Yang kedua ada analisis reputasi. Peran SBY begitu dominan dalam partai ini, contohnya SBY juga terlihat masih menunjukkan kekuasaannya dengan tetap meneruskan dinasti politik melalui anak-anaknya, sehingga terlihat bahwa SBY ini memiliki pengaruh dan kekuasaan pada Partai Demokrat walaupun ia bukan ketua umum dari Partai Demokrat ini. Yang ketiga ada analisis pengambilan keputusan. Sejalan dengan reputasi seorang SBY dapat diketahui bahwa orang yang paling berkuasa di antara para elit Demokrat adalah SBY. Mengapa demikian? Karena dari awal pembentukan partai, ia memberikan banyak kontribusi, seperti dalam menciptakan mars partai, pembentukan bendera partai, hingga ideologis yang partai ini gunakan hingga saat ini. Adapun toy of elite atau elit boneka dalam partai ini adalah AHY. Dikarenakan berdasarkan analisa pengambilan keputusan dan reputasi, terlepas dari kekuasaan posisi di lembaga tersebut, AHY adalah elit boneka. Karena bagaimanapun keputusan ataupun kebijakannya reputasi ini lebih dominan dari seseorang SBY. Adapun strongman dari partai ini adalah SBY, bukan merupakan ketua umum dari Partai Demokrat lagi. Namun dalam pengambilan keputusan dan reputasi ia lebih dominan dari anggota partai lainnya. Hasil analisa elit politik studi kasus Agus Yudhoyono yang menggunakan teori Robert de Putnam, yaitu menganalisa peran dan pengaruh elit dari perspektif, posisi, reputasi, dan pembuatan keputusan, maka dapat ditarik kesimpulannya adalah yang pertama, analisis posisi. Analisis posisi ini diduduki oleh AHY karena AHY merupakan subjek yang menduduki posisi puncak Partai Demokrat. Karena ia secara resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan SBY. Yang kedua, analisis reputasi. Dalam analisis reputasi ini diduduki oleh SBY. Karena walaupun SBY bukan Ketua Umum dari Partai Demokrat, namun ia memiliki pengaruh dan kekuasaan yang masih dominan pada Partai Demokrat. Yang ketiga, analisis pengambilan keputusan. Dari awal pembentukan Partai Demokrat hingga sekarang, SBY masih memberikan kontribusi Partai Demokrat, sehingga posisi AHY dalam Partai Demokrat itu hanya dijadikan sebagai toy of elite. Mengapa demikian? Karena dia berada di bawah bayang-bayang SBY. Nah, posisi SBY ini disebut sebagai strongman. Akhir-akhir ini kita sering mendengar permasalahan yang dilakukan oleh para elit politik di Indonesia. Nah, kita bisa melihat dari sikap mereka atau sikap politik
di mana persaingan politik dalam hal kekuasaan dan pernyataan politik yang dilakukan para elit politik kita di Indonesia sekarang banyak sisi negatifnya. Walau ini tidak semuanya, tetapi sering kita dengar ataupun melihat dari perilaku-perilaku mereka yang dilakukan oleh partai elit politik Indonesia. Ini memang sangat tidak pantas sekali untuk dipertontonkan ataupun didengar perkataannya. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak mencerminkan sebagai public figure yang baik untuk masyarakat. Nah, dengan banyaknya permasalahan yang dilakukan oleh para politik Indonesia, banyak anggapan bahwa apa yang mereka lakukan tersebut hanya untuk melanggengkan kekuasaan mereka sendiri atau untuk kepentingan masyarakat, dan ataukah ada maksud lain yang bertujuan untuk mereka sendiri atau kelompok mereka. Inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang banyak yang tidak percaya lagi kepada para elit politik Indonesia, karena banyak politik-politik yang ditunggangi oleh para elit yang mengakibatkan kekuasaan dalam lembaga tersebut timpang, dan yang bukan penguasa resmi dalam lembaga itu malah menjadi orang yang berkontribusi tinggi dalam pemutusan hal-hal kelembagaan.